Sebelum saya lanjutkan, di sini ada yang ingin bertanya. Silakan. Oke, silakan kamu bertanya. Tadi kan Bapak menyebutkan ada downgrade dan upgrade. Ya. Dan Bapak tadi menjelaskan juga kalau downgrade itu terjadi karena alam itu, karena gelombang yang datang. Sedangkan tadi contoh yang Bapak berikan untuk upgrade itu diakibatkan oleh jeti yang telah dibangun. Nah, pertanyaan saya, apakah upgrade ini akan terjadi hanya ketika emang karena ada suatu pembangunan, atau ada kondisi alam lain yang dapat membuat terjadinya upgrade? Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Itu pertanyaan yang bagus sekali ya teman-teman ya. Ada pertanyaan dari teman kamu. Kira-kira bisa nggak updrift ya terjadi itu akibat adanya alam lain, bukan karena memang ada suatu struktur bangunan pantai yang sudah kita bangun. Sebenarnya updrift itu bisa terjadi di salah satu mulut muara ya. Nanti saya kasih contoh gambar ya, yang contoh gambar yang secara studi kasus saya gambarkan dulu ya, secara di papan tulis. Jadi misalkan contohnya ada suatu muara, misalkan ini muara ya, dan ini sungainya, ini tampak atas ya, dan ini perairannya. Ini perairannya ya, ini ada gelombang, arah gelombang misalkan ya. Ternyata debit dari sungai dengan arus dari gelombang debit dari sungai dan gelombang membuat arus di sekitar muara itu terjadi yang namanya rip current atau arus berputar. Ya, di sini dia berputar di sini. Ya. Sehingga akibat arah gelombang dominan dari sini ya, terjadilah yang namanya longshore current ya, atau longshore current atau arus sejajar garis pantai. Dan arus itu pasti membawa sedimen. Ya, maka di sini kan pertanyaannya kan updrift ya, majunya garis pantai. Garis pantai itu kan karena sedimen terbentuknya. Jadi ternyata saat di sini muncullah pergerakan sedimen, dan di sini juga muncullah debit ya. Muncul debit sehingga tertumpuklah di sini sedimennya. Tertumpuk di sini, kalau misalkan kita tidak tertumpuk dan akhirnya semakin membesar ya, membesar, dan itu bisa terjadi yang namanya updrift atau kemajuan garis pantai. Itu bisa. Dan itu tergantung, itu macam-macam. Memang kalau di pantai sangat kompleks. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Ya. Jadi karena ada pergerakan arus ya, sedimennya bergerak, akhirnya dia menutupnya gini, lama-kelamaan makin besar. Dan ini juga akhirnya arusnya sedimennya terbawa. Akhirnya terpotong. Dan ini lama-lama sedimennya terbawa ke sana. Nah, ini juga bisa dikatakan updrift ya. Jadi kalian nanti saya tunjukkan sebuah foto ya, saya kasih studi kasus, dia muara yang akhirnya muaranya itu dia berbelok ujung muaranya. Nah, itu terjadi karena kondisi arus gelombang dan debit yang memang ada perhitungannya masing-masing ya. Itu ada perhitungannya namanya hidrodinamika, dan itu bisa terjadi hal seperti itu. Itu bisa dipahami ya. Oke, terima kasih pertanyaannya, sangat baik sekali pertanyaannya. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Terkait dengan revetment atau terkait dengan updrift dan downdrift, silakan. Atau terkait dengan material yang ada saat kita gunakan untuk revetment, silakan, ada yang mau bertanya. Mungkin kalian penasaran dengan dengan kondisi seperti ini. Ya, silakan kamu. Tadi kan aku bilang untuk referensi itu ada sebenarnya dengan pasangan batu ya. Iya. Yang ingin saya tanyakan adalah apa bedanya referensi ini dengan bronjong yang sama-sama pasangan batu tapi letaknya dia di sungai gitu? Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan cukup bagus sekali ya. Apa bedanya batu bronjong yang di sungai dengan revetment ya? Oke. Jadi gini, revetment itu kan bagian dari bangunan pantai. Bangunan pantai itu kan dia armornya, pelindungnya itu bermacam-macam. Nanti silakan kalian buka referensi ya dari buku Pak Bambang. Itu Pak Bambang itu merefer dari buku protection manualnya CERC ya, atau US Army Civil Engineering Research Center. Itu dia di situ dikaji macam-macam armor. Ada yang bentuknya quadripod, tetrapod ya. Nanti kita sebenarnya itu material itu kita pelajari minggu depan ya sebenarnya, tapi akan saya jelaskan sedikit. Itu ada quadripod, tetrapod dan lain sebagainya. Nanti itu blok-blok itu nanti akan diletakkan ya. Saya mungkin akan tampilkan contohnya ya. Nah,
Blok-blok ini seperti ini nanti diletakkan di pantai. Ya, di pantai. Kenapa berbeda sekali dengan bronjong yang ada di sungai? Sungai kan nanti ada bronjong ya di pinggir-pinggir badan sungai kan ya. Kenapa? Karena kalau armor itu kekuatannya lebih besar. Kuat tekannya lebih besar. Karena dia akan diberikan gaya yang sangat besar dari gelombang. Sementara kalau di sungai itu dia gayanya akibat dari kecepatan aliran yang memang sudah ada alurnya. Ya, jadi gaya yang bekerja di sungai itu beda sama gaya yang bekerja dari tubrukan suatu gelombang terhadap garis pantai. Makanya armor garis pantai itu bentuknya besar-besar, bertonton beratnya. Sementara kalau di sungai itu kan karena ada aliran yang biasakan aliran kecepatannya sekian meter per second dan sebagainya. Jadi bisa menggunakan hanya pakai batu bronjong yang dibungkus dengan kawat ya. Gitu beda. Kalau gelombang kan kamu lihat ya, dia kalau udah menubruk suatu benda kan dia terjadi distribusi gaya yang cukup kuat. Makanya armor-armor di bangunan pantai itu dia bentuknya besar dan bertonton biasanya beratnya ya. Sudah cukup? Oke, baik sekali pertanyaan. Kita ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya terkait dengan seawall? Ya, silakan kamu bertanya. Kalau revenant kan yang saya pahami secara konseptual tuh dia berarti konsepnya adalah meredam Energi, ombak. meredam energi dari gelombang. Ya. Sedangkan ini dia membalikan energinya kembali ke laut, Pak. Pertanyaannya kenapa engineer cuma meredam itu, Pak? Sedangkan kalau seawall ini kan konsepnya jadinya mencegah terjadinya tsunami gitu, Pak. Kalau meredam kan berarti ada yang terdampak gitu. Pertanyaannya adalah kenapa kita makanya yang revenant kenapa nggak seawall langsung gitu untuk pembangunan infrastruktur pantai di Indonesia? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi teman kamu bilang kenapa nggak sekalian aja langsung seawall, nggak malah revetment. Oke, jadi kalau kita bicara kegunaan memang seawall dari bentuknya ditemukan oleh mungkin ada seorang penemu yang membentuk seawall seperti itu, akhirnya terjadilah refleksi gelombangnya, akhirnya mundur, ya kan? Kenapa nggak seawall aja, gitu kan? Nah, kita bicara yang namanya kembali lagi ke biaya. Beton itu per meter perseginya kan dia sangat mahal dibanding dengan kalau misalkan kita ternyata menggunakan revetment, armornya adalah batu pecah atau batu boulder. Itu kan biasanya kita mencari quarry ya, gunung yang bisa kita ledak kemudian kita angkut, kita letakkan gitu kan ya. Beda dengan seawall itu dia sangat masif, di mana sangat masif itu untuk biayanya itu biasanya luar biasa mahal di situ. Memang terkendala biaya. Ya kita sudah ketahui lah kalau misalkan biaya itu salah satu yang harus diefisiensikan kalau di Indonesia salah satunya. Ya, itu. Sudah cukup ya.